aja di bawah. Ya, awas. Dia capek dia gendong itu. Satu dua tiga mundur. Satu dua tiga. Tato pirang. Sekarang keadaan Natalan seperti apa sih? Keadaan sih ya mana-mana ya, tapi emang pelaku lagi. Kronologi ya, jadi aku habis dari rumah teman ya. Mabut ke bohan kan. Teman pulang jam 3-an dari rumah teman aku di daerah Pasar Minggu. Jadi rumah kan di Ciganjur, kalau pulang tuh selalu lewat Jalan Kakao. Dan pas aku lewat sendiri, ya lumayan sepi, cuma ada 3 angkot yang mangkal. Pas mobil aku lewat, ada salah satu angkot yang ikut keluar juga. Kan awalnya aku mikir macam-macam kan, tapi pas aku udah kasih jalan untuk angkot itu lewat, angkotnya malah tetap nembak ke mobil aku. Makin mepet, ngikutin terus lewat Ragunan, hampir ke rumah. Kira aku mutusin untuk kencengin mobil aku aja kan, biar lolos dari angkot itu. Akhirnya sih awalnya berhasil lolos, tapi nggak lama kemudian angkot itu ngalip dari belakang terus ngeblokade mobil aku. Terus 2 orang turun dari angkotnya, salah satu itu mukul-mukul mobil aku kayak keras, terus tendang-tendangin suruh aku keluar kan. Nah aku gara-gara apa ya, penasaran deh kenapa sih ini orang kayak mukul-mukulin mobil tiba-tiba. Akhirnya aku turun dari mobil, pas aku pengen nanya ada apa, salah satu orang itu langsung narik jaket aku, dirobek. Terus aku membela diri kan, tonjok orang itu. Besok tonjok, salah satu temennya itu nonjok aku dari belakang juga. Belum lama kemudian satu temennya keluar lagi dari angkot dan bawa kayak dongkrak gitu loh, senjata. Dan mukulin aku bertiga. Pas dipukulin akhirnya ada warga yang bantu aku. Trauma sih masih ada ya. Ya mungkin sekarang dulu aku masih syukur dulu ya, pulang lagi. Pasti bakal Kita selain fisik yang kena, ada barang yang hilang atau? barang ada yang hilang sih, tapi rusak jaket sama mobil paling receh. Kenapa sih nggak tidak di rumah teman aja? Langsung keluar. Soalnya aku pagi-pagi itu ada kerjaan, dia mau keluar rumah. Oke, Mbak Vena, pas mendengar katalah dapat musibah itu gimana, Kak? Jadi dia tuh nggak nelpon saya, nggak nelpon bapaknya, nggak nelpon kakaknya, dia hadapin sendiri. Saya baru tahu itu besok sore. Jadi itu kejadiannya hari apa ya? Selasa, saya baru tahu Rabu sore. Gara-gara dia kasih saya videonya tuh sama seperti yang dia posting di Instagram dia. Saya pikir nih prank nih, karena kan saya udah sering banget di prank, jadi saya diemin aja tuh video. Nah setelah saya tanya, Atala mau kemana hari ini? Dia bilang, aku mau ke kantor polisi. Aku ditonjok gini-gini, baru saya telepon balik. Tapi saya pertama-tama marah dulu sama dia. Setelah dengar cerita dia pulang sendirian, padahal sebetulnya ngapain gitu, dia kan punya driver juga. Kenapa dia mesti sendirian? Kenapa juga dia nggak nginep di apartemen? Kan dekat tuh rumah Michael sama rumah saya. Mbak Mawar, Mawar, Mama dikit doang gitu aja dah. Sama ini ada salah satu foto pelaku ya sih yang tangkap video. tangkap video. Yang nolongin itu yang video. Sini dong, ke kanan dikit. Gen belasan juta. Tapi ya bukan masalah kerugian, masalahnya. Emang apa aja yang hilang, apa aja sih? Nggak ada yang hilang sih, mungkin jaket ini
airbag sama mobil ada lecet-lecet gara-gara tendangin kan. Oh iya, iya. Makanya nih sekarang dia lagi saya suruh nginep di apartemen sampai saya dampingin. Intinya Atala nih harus belajar karena udah 2 kali ya. Pertama yang dia tabrakan 2 tahun yang lalu itu yang mobilnya hancur tapi dia nggak selamat itu kan juga karena pagi-pagi gitu kan. Itu tuh masuk ya. Nah sekarang dia sendirian hampir aja dia istilahnya dikeroyok lah. Dan ini kan modus baru ya kalau menurut saya karena kalau dia mau begal mobil mestinya logikanya begitu Atala turun bukan dirobek bajunya tapi diambil mobilnya. Nah ini kenapa kok dia robek bajunya terus dia lebih pengen menganiaya ketimbang dengan apa isi di dalamnya atau apa Makanya dompet itu pas agak aneh gitu. makanya pas aku ke polsek itu jatuhnya bukan perampokan, jatuhnya penganiayaan. Soalnya kan 2 orang kan cobain. Dan dia tuh nggak minta barang sama sekali waktu menyerangnya pertama. Tapi kamu sendiri punya musuh nggak sih sebenarnya? Saya kira ada yang Ada yang nggak suka mungkin atau gimana? Pasti dia nggak suka tapi nggak pernah tahu sih siapa. Belum mikir ke sana. Tapi nggak mungkin juga. Tapi gambaran orangnya udah ada belum kepikiran bakal siapa gitu yang nggak suka sama kamu sendiri mungkin? Tahu sih, tahu. Soalnya aku sih selama ini fine aja gitu. Pelakunya nih yang kabur ya waktu Ya mereka pas aku udah konfrontasi dua orang tuh langsung ngumpet ke angkot cuma satu doang. Terus pas aku udah mutasi dan KTP mereka langsung ngomong apa sih? maksudnya. Kenapa tanya nggak tanya? Oh iya, kadang yang kayak di video yang aku bilang kayak aku ingetin aja kayak kalau ada masalah atau kayak gimana nggak harus pakai kekerasan, kita bisa ngomong baik-baik gitu kan. Tapi emang dia udah nggak bisa diajak ngomong gara-gara pengaruh alkohol kayak. Sebenarnya ini kan cukup menekan emosinya Atala ya. Takutnya kalau bisa kena atau trauma itu akan membawa ke stroke. Enggak lah, yang paling penting dia pertama yang saya suruh adalah sudut syukur karena sekian menit itu orang yang naik motor nggak nolongin Atala, wah saya udah nggak tahu deh karena itu sepi banget ya. Dan itu kan istilahnya Atala tuh sendiri banget dan waktu itu dia ditonjok dari belakang terus dia bertanya kan kamu mau ngelakuin apa, udah dikeributin orang mau ngapain, dia bilang aku udah pasrah. Nah itu yang bikin saya histeris sih sebenarnya. Kebayang aja kalau anak sendirian nggak ada yang nolong tapi alhamdulillah ada aja yang nolong ya, yang orang naik motor itu yang mahasiswa ya, yang katanya dia ngikutin gara-gara dia aneh dan mobil Atala kok dikata-kata terus sama si angkot ini, jadi si motor-motor itu juga tahu makanya dia mau jadi saksi ya, udah tahu kan Ya udah ke kantor polisi. gitu. Jadi ya inilah saya bilang kamu sujud syukur dimana kamu diselamatin Allah 2 kali dalam hidup kamu, kedepannya ya jangan lupa sholat, jangan lagi juga berani-berani yang pulang jam segitu ya. Saya komelin habis-habisan tapi semua tergantung Atala karena dia udah dewasa. Tapi sekarang ini saya lebih kepada pengen nemenin dia aja ya, kalau dia mau cerita atau dia merasa resah. Tapi memang sebagai seorang ibu malam itu saya mimpi juga kejadian itu, saya mimpi nggak enak tapi saya nggak nyangka bahwa ada kejadian yang Atala tuh berani karena sepanjangnya dia nggak pernah sendirian, selalu sama si Ijal ya. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba. Nah kalau aku nggak pakai setir gara-gara kan pacar aku baru beli mobil kan, dan dia nggak bisa nyetir sendiri ke rumah, jadi aku pinjemin setir aku. Untuk apa ya?